Guru Penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Saya Firly. Saya Riwayati Yanupatria. Saya Karim. Saya Anis Fatur Mahiro. Saya Willy Kusuma. Dan hari ini kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual sebagai observer, coach, dan coaching. Salam Guru Penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Bu Yani. Hari ini kita jadwalnya observasi dan coaching ya Pak. Oke. Oke. Ya. Tapi sebelum kita melakukan supervisi kita hari ini dan observasi kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu Pak. Oke. Yang pertama tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching ini nanti. Jadi yang pertama ada alur fahih Pak Willy, mulai dari tujuan sampai dengan komitmen. Oke. Terus yang kedua ada kompetensi coaching Pak Willy, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang betul. Dan yang terakhir ada prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu ya Pak Willy, indikator atau rubrik penilaian kita hari ini. Oke, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan ini Pak Willy tentang kompetensi coaching apa yang ingin Pak Willy kembangkan untuk kesempatan hari ini. Kompetensi yang ingin dikembangkan ketika saya akan meng-coaching nanti itu akan banyak mendengar dengan aktif, kemudian melakukan kehadiran penuh, kemudian pertanyaan pokok. Oke. Nah, kalau begitu bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik akan diobservasi, ingin diobservasi? Kira saya akan melakukan kompetensi lebih banyak mendengar. Oke, lebih banyak mendengar ya. Oke, kalau memang itu yang diinginkan, sekarang indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan apa Pak Luni? Indikatornya kira-kira adalah yang akan banyak mengungkapkan beristirahat 20% adalah coaching. Kemudian yang memunculkan solusi-solusi juga dari coaching. Coachingnya, ya. Oke. Saya kira itu saja dulu. Monggo sekarang Pak Willy bisa melakukan coaching. Semoga coachingnya berjalan dengan sukses. Terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Willy. Waalaikumsalam Pak Ari. Kemudian Pak Ari ada apa ini? Iya Pak, ini ada beberapa hal yang mau saya ceritakan Pak. Ada waktunya Pak Willy? Ada. Kira-kira masalah apa ini? Ini Pak, iya jadi ada beberapa masalah di kelas saya. Jadi di kelas saya itu akhir-akhir ini anak-anak itu condong kurang apa ya, seperti pengerjaan tugas itu tidak mengerjakan, kemudian kayak antusiasnya kayak kurang. Kira-kira tujuan Pak Ari ke sini itu apa yang akan dicapai? Tujuan kali ini adalah untuk antusias Pak, antusias anak-anak supaya bisa lebih maksimal dalam belajar. Jadi kita akan kasih Pak Ari ya. Kira-kira potensi Pak Ari untuk melakukan itu. Jadi untuk potensinya untuk pembelajaran Pak, jadi supaya bisa beragam, untuk media pembelajarannya bisa bervariasi. Kira-kira Pak Ari levelnya berada di mana sekarang? Untuk sekarang ini levelnya masih di 6 Pak. Oke, akan dikembangkan ke level mana? Harapannya sih bisa sampai 8 sampai dengan 9. Untuk ke 9 kira-kira apa hambatannya? Dilalui. Nah untuk sekarang ini untuk hambatannya sih anak-anak itu masih bosen Pak. Jadi misalkan pada pembelajaran itu banyak ngantuknya, kemudian banyak diemnya dan banyak pasifnya. Strategi apa yang Harapan saya sih nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, jadi adanya media-media yang berbeda pada saat pembelajaran. kalau sudah menerapkan strategi itu apa yang berhasil? Jadi indikator keberhasilannya saya mengharapkan anak-anak itu bisa aktif Pak. Jadi semula pada saat pengumpulan tugas itu cuma 50%, saat ini harapannya bisa maksimal. Ini apa yang Pak Ari akan lakukan? Jadi saya berkomitmen untuk segera menerapkannya Pak, supaya anak-anak juga bisa aktif. Dukungan apa yang diberikan Pak Ari?
Dukungan bisa dari teman sejawat juga Pak, jadi nanti bisa mengingatkan saya juga pada saat saya mengalami kesulitan. Sebenarnya tadi ketika kita lagi baru ya, kira-kira apa yang kita dapatkan dari Bapak? Alhamdulillah Pak, dari permasalahan saya tadi paling tidak saya sudah dapat solusi lah dari permasalahan saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Pak Weli tadi sudah ya coachingnya ya. Sudah. Alhamdulillah sampun. Oke Pak Weli, sebelum kita mengakhiri proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah Pak Weli lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi? Jadi kami melakukan coaching itu kami coba berusaha banyak mendengar, Ya. dan memunculkan ide-ide kreatif dari coaching untuk dijadikan solusi yang paling tepat untuk di kelompoknya sendiri. Nah, sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi Pak Weli sudah bagus sekali ya dalam melakukan coaching, mulai dari menanyakan tujuan sampai dengan komitmen yang akan dilakukan oleh coach tadi ya, beserta dengan dukungan-dukungan yang diharapkan oleh coach. Nah, untuk prinsip yang sudah diterapkan juga sudah bagus, dan Pak Weli juga sudah memaksimalkan potensi coach sehingga coach sudah dapat memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan. Namun ada satu hal yang mungkin nanti bisa dikembangkan di coaching selanjutnya, yaitu men-trigger ya, supaya coach itu memunculkan lagi strategi-strategi, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan tertutup. Gitu ya. Oke. Kalau begitu yang terakhir Pak Weli, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Tadi saya fokus ke mendengar dan memunculkan ide kreatif. Kira-kira yang akan dikembangkan adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Memiliki kehadiran penuh dalam proses coaching. Oke. Baik Pak Weli, saya kira sudah selesai observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Iya, assalamualaikum Pak Weli. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak. Saya mau mengadakan coaching ke Bu Risma ya Pak. Iya Pak. Hari ini. Jadi kami sampaikan dulu prinsip coaching, keterangan, kreatif dan memaksimalkan potensi dan menggunakan model cerita. Kira-kira potensi coaching apa yang akan dikembangkan Pak? Jadi untuk hari ini yang saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian untuk mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lebih spesifik ini yang bisa apa namanya? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikator keberhasilannya? Diharapkan nanti si coach itu dapat menggugah untuk berpikir dan menstimulus berpikir si coach. Selamat meng-coaching kali ini. Siapa? Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Arif, saya ingin menyampaikan tentang masalah saya di kelas. Oh ya, mungkin bisa diceritakan Bu Nisbah masalahnya. Di kelas yang saya ajari ini ada siswa-siswa yang sering tidur di dalam kelas Pak Arif, sehingga pembelajarannya kurang kondusif. Iya. Mungkin untuk tujuan coaching kali ini seperti apa Bu Nisbah? Bisa dijelaskan. Saya ingin mendapatkan solusi nantinya bagaimana menghadapi siswa di kelas sehingga mereka bisa aktif kembali dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Kemudian untuk potensi dari Bu Nisbah itu sendiri seperti apa? Saya kemarin belajar pembelajaran berdiferensiasi itu Pak ya. Mungkin itu salah satu potensi yang mungkin bisa saya kembangkan untuk pembelajaran saya di kelas. Misalkan kalau dari skala 6 sampai 10 Bu ya, Bu Nisbah posisi sekarang ada di mana? Saya mungkin masih di 6 atau 7.
ingin saya tingkatkan menjadi 9. Untuk hambatannya ada nggak Bu Niswa saat ini? Siswa tidak aktif tadi, tidur di kelas, kemudian kurang berpartisipasi dalam pembelajaran saya. Kemudian untuk strategi dari Bu Niswa apa yang bisa disampaikan kira-kira? Ya, mungkin penerapan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak ya, biar siswanya nanti antusias. Di mana pada pembelajaran berdiferensiasi itu saya nanti akan membentuk kelompok-kelompok siswa berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Dan diferensiasinya bisa diferensiasi konten atau prosesnya nanti akan saya variasikan, atau bisa juga produknya anak-anak ini bervariasi berdasarkan gaya belajar mereka, karena gaya belajar beda maka produknya juga beda juga mungkin gitu. Ya, bagus sekali Bu Niswa. Kemudian untuk ketercapaian dari tujuan dari Bu Niswa itu untuk kali ini seperti apa? Indikator tercapaiannya adalah adanya perubahan dalam kelas saya yang tadinya kurang aktif menjadi aktif kembali, sehingga anak-anak ini bisa lebih pembelajarannya lebih bervariatif dan semua siswa bisa merasakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas. Bagus Bu Niswa. Kemudian untuk komitmen sekarang seperti apa komitmen Bu Niswa untuk dengan strategi-strategi yang sudah Bu Niswa sampaikan tadi seperti apa? Iya. Sepertinya saya ini harus segera melaksanakan ini Pak, pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Untuk dukungan Bu Niswa butuh dukungan enggak? Kayaknya kalau saya sendiri ini belum bisa merubah kelas, mungkin saya akan perlu dukungan dari siswa kelas, wali kelas, atau guru yang mengajar di kelas tersebut juga ikut mendukung biar semua siswanya aktif di semua pembelajaran. Bagus. Mungkin dari apa yang kita percakapan kali ini, mungkin Bu Niswa bisa merefleksikan nggak untuk pertemuan kali ini? Iya Pak, tadi yang sebelumnya saya awalnya buntu ingin cari solusi, setelah percakapan ini saya menjadi tercerahkan, bisa mendapatkan solusi. Oh ternyata harus seperti ini gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Arif ya. Ya sama-sama Bu Niswa, semoga sukses ya. Amin. Baik Pak Arif, alhamdulillah Pak Arif sudah lancar melakukan coaching kepada Bu Niswa. Ya. Kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin diminta oleh Pak? Alhamdulillah, jadi untuk ketercapaiannya yang tadi itu adalah dapat terbuka, jadi si coach itu dapat terbuka untuk berpikir dan si coach juga dapat terstimulus dalam percakapan. Yang saya sampaikan hasil coachingnya sudah sesuai dengan prinsip dan alur tirta. Kemudian yang saya tanyakan lagi adalah kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan di masa yang akan datang pada proses coaching selanjutnya. Jadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengar aktif Pak. Jadi semula si coach itu harusnya sedikit dalam berbicara dan banyak untuk mendengar. Oke, Puji Pak Arif, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Niswa. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, rencana hari ini mau mengadakan coaching ya? Betul, saya akan coaching dengan Pak Tio. Oke, sebelum coaching Bu Niswa ya, saya akan menjelaskan beberapa penilaian yang mungkin nanti Bu Niswa dapat jadikan sebagai acuan. Jadi diantaranya yang pertama itu ada prinsip coaching itu sendiri Bu Niswa. Jadi ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga ada alur tirta, kemudian yang terakhir ada kompetensi inti coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kali ini dari Bu Niswa, kompetensi apa yang mau dikembangkan pada saat coaching? Saya pengennya mengembangkan 3 kompetensi, semuanya pengen saya kembangkan Pak, mulai kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian untuk secara spesifik mungkin Bu Niswa bisa dijelaskan untuk hari ini. Kalau spesifik yang ingin diobservasi ini, saya ingin mengembangkan pada kehadiran penuh. Kemudian untuk ketercapaian, indikatornya seperti apa Bu Niswa? Indikator ketercapaiannya di mana nanti ketika coaching saya bisa netral dalam menghadapi permasalahan coaching dan saya fokus mendengarkan permasalahan coaching. Semoga
semoga nanti Bu Niswa pada saat proses coaching bisa terlaksana dengan maksimal Bu Niswa. Ya, semangat Bu Niswa. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Tio. Boleh mengganggu waktunya Ya, sebentar? silakan Pak Tio. Saya mau cerita nih. Saya kemarin setelah ujian kompetensi dulu Bu, saya mengamati anak-anak kok sepertinya butuh waktu yang relatif lama untuk melakukan perakitan teknologinya saja. Kemudian kalau itu terlalu lama, nanti anak-anak waktunya juga akan tersita di situ. Kemudian akan mengurangi waktu yang lain, misalkan untuk setting untuk testing. Jadi itu masalah yang Iya. dihadapi ya. Iya. Tujuan Pak Tio ketika coaching kita kali ini apa yang ingin didapatkan di akhir percakapan kita nanti? Iya, saya ingin menemukan solusi bagaimana mempersingkat waktu untuk merakit teknologi saja. Karena ketika itu sudah terjadi, setting dan testing itu anak-anak tidak jadi yang menggunakan waktu merakitnya. Saya ingin menemukan solusi untuk bagaimana agar waktunya bisa lebih pendek dari yang dilakukan. Jadi ingin menemukan solusi Iya. untuk waktu lebih pendek ya. Menurut Pak Tio kesempatan yang Pak Tio yang sudah miliki apa Pak? Ya dari pengamatan itu kan yang membuat lama itu saya lihat trainernya atau posisi komputer, posisi PC, terus posisi routernya itu tidak ditempatkan dengan baik. Nah, saya punya kemampuan atau potensi untuk melihat itu, mencari alternatif yang lain trainer. Kemudian saya juga pernah melihat di YouTube itu ada trainer yang serupa, cuma harganya masih bisa Kalau waktunya Pak, berapa lama sih waktu untuk siswa mengerjakan sekarang itu? Dan targetnya Pak Tio setelah ada perbaikan ada kemajuan berapa lama waktunya? Kemarin itu untuk siswa yang sudah berlatih saja itu masih butuh waktu 15 menit. Nah, saya kepingin waktu pengerjaannya lebih pendek, misalkan 5 menit atau bahkan lebih pendek dari itu. Saya pikir itu bisa. Jadi ada waktu yang lebih singkat ya untuk Iya. anak-anak ya. Singkat. Ada hambatan Pak atau gangguan yang mungkin sekiranya nanti akan dihadapi? Kalau hambatan itu saya lihat di yaitu tadi di trainernya, jadi di meja yang seperti meja biasa tidak ditata dengan baik, sehingga anak-anak kalau mau memasang kabel itu harus jongkok di meja, kemudian kalau putus dia harus lagi, apalagi kalau mejanya mepet ke tembok. Bagaimana strategi atau rencananya yang ingin dicapai? Yang paling bisa saya lakukan itu saya akan membuat contoh trainer, satu trainer saja ya, seperti yang saya hasil pengamatan atau hasil observasi literasi di internet maupun di lapangan di buku. Itu karena saya akan membuat satu trainer saja, nanti langsung saya tes di trainer yang terakhir teknologi. Kalau indikator pencapaiannya menurut Pak Tio? Waktu saja. Karena yang lain sudah dilakukan, jadi yang semula dengan posisi normal itu saya catat ada yang 20 menit, ada yang 20 menit, nanti dengan trainer yang baru dengan saya bisa 5 menit atau lebih rendah, lebih pendek. Baik, untuk komitmennya kapan ini kira-kira Pak Tio akan bisa melaksanakan program ini? Ini kan sepertinya butuh dukungan dan juga keterlibatan banyak orang. Dan saya melihat ada potensi itu ketika kita melakukan workshop tahunan di sekolah saya. Nanti saya akan mempresentasikan masalah untuk kakak kemarin itu, kemudian saya akan menunjukkan trainer yang baru di workshop itu. Katanya segera bisa diterima oleh forum atau di sekolah, sehingga jangan yang baru trainernya minimal 1 atau 2 peserta. Tadi Pak Tio menyatakan dukungan ya Iya, dari sekolah. iya. Kira-kira siapa saja Pak yang akan ikut terlibat? Ya, yang paling mungkin karena tadi juga digunakan oleh sama mereka dulu ya, mereka sejauh saya semua itu di komite KC, nanti juga untuk orang-orang mungkin perawatan dan juga instalasinya
maka tentu saja atas atas yang kemudian pengadaan atau Baik, tadi kita sudah di ujung percakapan ini. Apa yang Pak Tio dapatkan dari percakapan kita? Refleksi yang Pak Tio ada percakapan kita kali ini? ya saya bisa berpikir lebih jernih dan jauh ya. Ada approach yang saya menuliskan strategi yang ini terlaksana di dalam bidang mahasiswa itu bisa lebih mudah dan bisa proses ini. Oke, semoga sukses Pak Tio. Amin. Terima kasih juga waktunya sudah meluangkan. Iya, berpihak pada Iya. guru. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana Bu Niswa proses coachingnya tadi? Alhamdulillah lancar Pak Arif. Alhamdulillah. Untuk indikator yang tadi Bu Niswa sampaikan seperti apa? Oke, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Tio, di mana saya ketika coaching tadi berusaha untuk tetap fokus pada masalahnya Pak Tio, dan saya mencoba netral untuk memberikan arahan pertanyaan yang netral. Oke. Tadi juga saya sempat mencatat ya beberapa aspek. Jadi seperti prinsip coaching tadi Bu Niswa juga sudah terlaksana. Kemudian kompetensi inti coaching juga sudah. Kemudian juga alur tanya juga sudah. Kemudian untuk kedepannya Bu Niswa apa yang mau dikembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan tentang kompetensi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti dari coachingnya bisa menyampaikan solusi dari diri mereka sendiri dari pertanyaan saya. Oke, siap, ditunggu aksinya Bu Niswa. Terima kasih Pak Arif. Tetap semangat Bu Niswa. Semangat Pak Arif. Oke.